Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan memberikan materi antara tangan di atas dan tangan di bawah. Nah, apa definisi dari tangan di atas itu dan tangan di bawah itu ya, sahabatku semuanya ya. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan yang di atas itu lebih baik ya, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang berada di atas adalah perumpamaan tangan orang yang memberi ya, sedangkan tangan yang di bawah menggambarkan tangan orang yang meminta. Jadi tangan yang memberi mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada tangan yang meminta. Setiap muslim harus berusaha dan bekerja sekuat tenaga untuk membuat hidupnya dapat mandiri dengan kehidupan yang layak. Seorang akan dapat mencapai kedudukan orang yang memberi kepada mereka yang membutuhkan, dan sudah tentu terhindar dari keadaan meminta-minta dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Idealnya memang seperti itu, akan tetapi ada saja orang yang lupa dan lalai sehingga ketika dia telah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melupakan orang-orang yang sekelilingnya yang membutuhkan pertolongannya. Jadi harus diingat, ketika seseorang telah mencapai derajat kemapanan, hendaknya dia ingat akan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ulurkan tangannya, karena dalam harta yang ia miliki tersebut terdapat bagian untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Mengenai memberi dan meminta di antara sesama manusia, masing-masing dapat dibagi ke dalam dua golongan. Seseorang dikatakan memberi pertama ketika ia diminta untuk memberi, dan kedua ketika pemberian itu tidak didahului oleh permintaan orang yang membutuhkan. Dari keadaannya dapat dibandingkan dan hasilnya adalah lebih baik memberi tanpa harus diminta terlebih dahulu. Jika diminta kemudian seorang itu memberi, maka itu adalah sebuah kewajaran, karena memang dia telah dimintai sesuatu oleh orang yang meminta. Yang baik adalah sebelum diminta, seseorang itu sudah mengulurkan tangannya untuk memberi kepada mereka yang dinilai membutuhkan pertolongannya. Hal itu menunjukkan kepekaan si pemberi tersebut terhadap keadaan di sekelilingnya, karena orang yang meminta, lebih tepatnya orang yang menerima pemberian, itu juga ada dua macam. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta, yaitu di surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Pertama, orang yang mau untuk meminta, orang macam ini akan meminta kepada orang lain apa yang dibutuhkannya ketika usaha yang dilakukannya belum juga membuahkan hasil. Dan si pemberi tinggal mengabulkan atau memberi apa yang menjadi permintaan si peminta tersebut. Kedua,
Orang yang tidak mau untuk meminta, golongan ini akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Jika memang belum diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan sabar, terus berusaha, dan yakin bahwa harapannya akan dikabulkan Allah suatu saat nanti. Termasuk golongan manakah kita? Nah, itu ya, sahabatku semuanya. Jadi di sini ya Allah sudah menegaskan ya bahwa orang yang memberi itu tangan di atas itu ya sahabatku semuanya itu lebih baik ya daripada tangan yang di bawah. Kenapa? Karena ya tangan yang di bawah itu hanya meminta saja, tidak tahu bagaimana perjuangan orang yang bisa memberi ya. Karena pengen sesuatu itu kita harus mau melakukan ya, harus kerja ya, harus melangkah, harus mau merubah dirinya ya. Karena Allah tidak akan merubah dirinya sendiri ya, karena kalau tidak merubah dirinya sendiri, jadi Allah tidak akan merubah diri kita ya, kalau kita sendiri yang tidak mau berubah. Itu sahabat semuanya ya. Jadi semuanya harus diusahakan, tidak ada yang sabar dengan diam ya. Sabar itu harus tetap berusaha supaya kita bisa menutupi kehidupan kita, keperluan kita itu ya terpenuhi. Kita harus otomatis kita harus kerja ya. Kita harus menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesudah ini ya sudah ada di genggaman tangan kita, itu semuanya tidak dimakan oleh kita sendiri. Jadi ada hak orang lain yang harus kita ini kan ya, diberikan ya. Jadi ketika rezeki itu datang setelah kita berusaha dan ada hak orang-orang yang memerlukan, kita harus mau memberi ya. Jangan sampai kita dapat tapi kita makan sendiri, itu yang salah ya. Ketika kita dapat tuh rezekinya kita makan sendiri ya, itu seperti itu ya. Nah, ada kisah ya sahabatku semuanya, ada kisah orang yang bersedekah roti ya, bersedekah roti nih. Dia si orang itu ya, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ya sahabatku semuanya ya, dia itu kan ya sudah ditentukan bahwa dia itu hari ini akan mati ya, hari ini akan mati. Tetapi sahabatku semuanya ya, kata siapa itu? Kata malaikat ya, karena dikasih tahu tuh bahwa si fulan itu akan meninggal dunia gitu ya. Nah setelah itu sahabatku semuanya ya udah, si laki-laki tersebut ya, dia punya sepotong roti ya sahabat semuanya ya, punya roti ya, punya sepotong roti, dan dia sedekahkan kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan ya. Nah ketika dia memberikan sesuatu hal yang dia juga kelaparan sama gitu ya, dia juga membutuhkan tuh roti itu karena dia juga sama dalam perjalanan. Ketika di hadapannya ada yang kelaparan, dia kasihkan tuh rotinya ya, dikasihkan rotinya. Setelah itu rotinya dimakan oleh orang tersebut. Setelah itu sahabatku semuanya ya, si laki-laki yang memberi roti itu diponis bahwa dia matinya, takdirnya nanti akan dimakan oleh apa? Oleh ular yang besar ya. Dan apa yang terjadi ya sahabatku semuanya, ternyata dia tidak jadi dimakan ular tersebut, dan ular tersebut justru ada di tas yang besar yang dia bawa ya. Nah setelah itu dia pada hari itu yang sudah divonis mati, dia masih hidup sahabatku semuanya ya. Dia masih hidup. Dan lantas Nabi Musa itu bertanya lagi kepada malaikat ya, wahai malaikat, itu si fulan masih hidup katanya, kok belum meninggal? Iya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memang diponis
divonis hari itu akan meninggal. Tetapi dikarenakan dia memberikan roti kepada yang lagi kelaparan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang lagi untuk si orang tersebut. Itulah sahabatku semuanya ya, hikmah dari memberi makan, memberi sedekah ya sahabatku. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Setelah itu ya sahabatku semuanya, si ular itu yang akan menerkam orang tersebut justru ada di belakangnya ya, di ransel yang dia bawa ya sahabatku. Setelah itu dibukalah, ada seekor ular ya, yang tadinya ular itu akan menerkam orang tersebut, tetapi Allah selamatkan dengan wasilah si laki-laki tersebut bersedekah kepada orang yang lagi kelaparan. Nah itu ya sahabatku semuanya, itu karena dia suka bersedekah, memberi, yang mengakibatkan umurnya yang tadinya mau pendek Allah panjangkan lagi. Ya sahabatku semuanya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah, sedekahlah ya sekemampuan kita ya. Jadi ada orang yang meminta-minta, jangan dihardik tapi diberi ya. Itu insya Allah menjadikan amal yang sangat mulia. Allah mencintai orang-orang yang selalu peduli kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan atau makhluk-makhluk lainnya ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, jadi hidup ini harus berarti berkah ya untuk orang lain. Kita mau bersedekah itu bagus sekali sahabatku semuanya ya, yang mengakibatkan orang yang mau meninggal juga akan dipanjangkan lagi itu umurnya ketika orang itu mau bersedekah ya, bersedekah. Ada juga sahabatku semuanya, ketika orang itu meninggal dunia ya, pengen hidup lagi. Pengen apa? Dia pengen bersedekah ya, tidak pengen apa lagi, dia pengen bersedekah karena sedekah bisa tolak bala, sedekah juga mengkayakan, sedekah juga menyehatkan, insya Allah memanjangkan umur juga di dalam sedekah ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yuk praktekkan itu semuanya ya. Mudah-mudahan saya pribadi juga ya bisa melaksanakannya atas izin Allah, atas pertolongan Allah, bisa berderma, bersedekah ya sahabatku semuanya ya. Karena sedekah akan membuat orang tersebut dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kebun Salim 81 ini ya. Dukung ya sahabatku semuanya bersedekah dengan cara like, subscribe, dan komen. Ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.